Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis. Gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah. Sehat, Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Ya, Baik, terima kasih waktunya ini ganggu ini. enggak apa-apa ini. Eh, Jarang ketemu ya, kan ketemu lewat Zoom enggak apa-apa ini. Bapak Ibu sekalian, pemirsa dari wawancara yang sekarang ini sedang panjenengan pirsani, saya perkenalkan dulu narasumber yang akan saya wawancarai. Beliau Bapak Agung Saputro Agung Nugroho Bro, Catur Saputro, Magister Sains ya Pak Agung ya, dan ya. kandidat doktor, insya Allah begitu. Beliau ambil S2-nya di UGM, kemudian sekarang sedang mau promosi doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau sehari-hari sebagai dosen di Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan, Fakultas ya FKIP UNS begitu. Tepatnya Ya. beliau ini teman seangkatan saya waktu S1. Cuman beliaunya pinter, saya ya pinter di bidang lain mungkin. Karena hakikatnya Oke. manusia diciptakan tidak ada yang bodoh ya Pak Agung ya. Iya, semuanya pinter. Ya insya Allah. Dan kan pinter duluan dapat jodoh ya. Oh iya. Baik Pak Agung. Ini Pak Agung, saya cuman pengen, bincang-bincang persoalan, pembelajaran kimia begitu. Oh iya pemirsa sekalian, sekaligus saya perkenalkan, beliau kita posisikan sebagai pakar karena kebetulan apa yang mau saya tanyakan nyambung dengan studi doktornya beliaunya. Studi S3-nya sedang disertasinya membahas tentang, keterkaitan pembelajaran kimia dengan aspek religius begitu. Ini tentunya tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa, ini pembahasan yang amat sangat sulit, apalagi sebagai guru-guru madrasah, kita mestinya membawa ke arah sana. Jadi tidak seperti dunia barat yang mempelajari ilmu secara sekuler gitu ya Pak Agung ya. Iya, Gitu iya, lah. iya. Ini tepat sekali malam ini kita mewawancarai pakarnya yang akan kita ajak diskusi seputar pembelajaran kimia untuk anak didik kita yang kita kaitkan dengan aspek religius. Bil khusus mungkin supaya tidak melebar kemana-mana, mungkin latar belakang materinya nanti mengarah ke struktur atom, begitu pemirsa sekalian. Oh, iya. Gitu. Nggih, Pak Agung Sama-sama. mungkin bisa memberikan, gambaran sekilas, memberikan ilmu pada kami, gitu, seperti apa sebaiknya pembelajaran untuk kimia begitu. Oh, iya. Monggo Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Sis untuk waktunya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Jadi kita sebagai pendidik kimia mengajarkan kimia ya. Jadi kimia itu kan kalau secara definisi sederhananya kan ilmu yang mempelajari tentang materi kan ya. Detail kan mencakup struktur, komposisi, sifat, kemudian perubahan materi dan energi yang menyertai materi itu. Kita tahu bahwa dalam ilmu sains kan kimia materi itu kan benda mati. Oke, kalau kita berbicara kimia, maka materi itu kita langsung ke sebut atom gitu ya. Karena langsung berbicara kimia itu berbicara tentang atom. Atom. Atom itu kan benda mati. Secara ilmu sains modern, atom itu benda mati. Tidak ada yang mengatakan atom itu makhluk hidup kan gitu. Karena apa? Ciri-ciri dari makhluk hidup itu nggak akan ditemui di atom. Gitu. Tetapi kan ada yang kalau kita cermati, ada yang aneh. Yaitu apa? Atom-atom itu nanti berikatan membentuk senyawa-senyawa. Nah, yang aneh adalah mengapa atom yang benda mati itu bisa berikatan? Berikat ini artinya bergabung dengan atom yang lain. Bahkan bisa membentuk senyawa-senyawa tertentu. Atom tertentu hanya bisa berikat dengan atom yang tertentu juga. Tidak sembarang atom. Nah, ini kan aneh. Kalau atom itu benda mati, mengapa seolah-olah atom-atom itu memiliki semacam sifat selektif untuk dia akan berikatan dengan atom yang mana gitu. Nah, ini kan aneh. Nah,
kalau ini kita pahami, kita pikirkan dengan ilmu sains barat, ya pasti sulit. Gitu. Tetapi kalau coba kita dekati dengan apa ya, sisi spiritual ya, religius, itu dengan pemahaman bahwa semua materi di alam di dunia ini, baik itu makhluk itu benda mati, itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Maka dengan cara berpikir seperti itu, maka keanehan yang terjadi pada atom itu langsung mudah kita pahami. Bagaimana? Yaitu adalah bahwa atom itu berikatan itu karena atom itu digerakkan. Ada yang menggerakkan, ada zat yang menggerakkan, yaitu siapa? Dia sang pencipta. Jadi atom itu berikatan, berinteraksi, memiliki sifat-sifat itu ya karena itu memang sudah kehendaknya dari yang menciptakan. Gitu. Dengan cara berpikir ini berarti apa? Ya, apa yang terjadi, apa yang tampak fenomena dari reaksi-reaksi kimia, ikatan kimia, ya, itu adalah ilmunya dari Allah. Kita sebagai manusia mempelajari atom, perilaku atom, sifat-sifat atom, bagaimana reaksinya, bagaimana ikatannya membentuk senyawa-senyawa apa. Padahal semua itu berjalan, bisa berlangsung, itu karena kehendak Allah. Segala yang diciptakan Allah itu kan tujuannya adalah untuk pembelajaran bagi umat manusia. Berarti dengan kita mempelajari kimia, itu sebenarnya adalah kita sedang mempelajari ilmunya Allah. Kalau kita mempelajari ilmu Allah, itu sama dengan kita mencoba memahami Allah, mempelajari Allah. Walaupun kita tidak bisa mempelajari zatnya, tetapi kita bisa mempelajari melalui ciptanya itu untuk mengungkap sifat-sifat Allah. Nah, dari situlah dengan belajar kimia itu diharapkan siswa itu bisa sampai ke titik yaitu mengagumi kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, kemahakuasaan, keindahan alam dari fenomena kimia tadi. Mungkin itu secara singkatnya, Mas. Cara Allah berpikirnya, bagaimana kimia bisa nyambung dengan aspek religius. Masya Allah, luar biasa nih. Ini malah kayaknya ini saya menambah sebutannya tidak Pak dosen saja ini ya, Pak Ustadz dosen agung gitu kayaknya ini, luar biasa Berat sekali ini kalau panggilan ya. Ustadz itu. Masya Allah. Jenengan yang di Oke. madrasah itu lebih ya, Pak Ustadz. Ya Ustadz kan artinya guru, gitu. Iya. Ya, ini guru besar kita ini ya, Ustadz Al Mukarrom Agung Nugroho Catur Saputro. Oke. Luar biasa, Bapak calon doktor kita ini. Betul, ini luar biasa. Ya, nampaknya tujuan Allah menciptakan kita sebagai khalifah fil ard gitu ya, Ustadz Iya, Agung ya. luar Ini luar biasa ini. Oke. Ada satu pertanyaan nih Pak Agung. Bagaimana meramu pembelajaran secara terstruktur mulai dari silabusnya, mulai dari rancangan RPP-nya, kemudian, prakteknya, dari masing-masing item ini secara teknis ini Pak Agung, secara teknis termasuk sampai alat evaluasinya, semuanya nyambung dengan spiritual begitu. Kalau sekedar menjelaskan lisan di kelas itu mungkin masih masih mudah nggih, gitu. Tapi ya nggak semudah yang kita bayangkan memang, gitu. Iya. Tapi meramu dari hulu sampai hilir perangkat pembelajaran sampai ke evaluasinya, dari perencanaan, proses, sampai evaluasi, bagaimana meramu itu semua Pak Agung? Begitu, supaya semua terintegrasi dengan aspek spiritual atau religius. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Sesi. Jadi memang untuk apa namanya mengintegrasikan religius ke dalam ilmu sains kimia ini memang itu tidak mudah ya. Ya. Banyak kendala. Ya, apalagi kalau itu dipahami bahwa aspek religi itu hanya dimaknai secara sempit itu adalah ayat. Jadi mengintegrasikan
religius ke dalam ilmu pembelajaran kimia itu jika di mana hanya menyisipkan ayat-ayat Al-Quran dalam pembelajaran kimia, maka pasti sulit. Mengapa? Ya karena Al-Quran ini memang bukan buku kimia kan. Maksudnya Jadi ayat kauliyah ya, Ustaz Agung ya. iya, Tapi ayat iya kalau kauniyahnya Allah atom itu ayat kauniyah juga ya. iya, jadi kalau Ya, misalnya berbicara atom kan kalau di Al-Quran kita sebutnya yang darah itu yang iya, diasosiasikan sama dengan atom, yaitu partikel terkecil kan gitu. Ya, betul. gitu. Paling hanya itu kan, apa lagi kalau berbicara atom, misalnya atom, model atom Dalton, Thomson, itu di ayat nggak ada gitu. Nah, apakah seperti itu dalam maksudnya mau mengintegrasikan apa namanya aspek religius ke dalam pembelajaran kimia? Menurut saya tidak seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, terus tujuannya apa? Ya, hanya menyisipkan ayat-ayat yang ada istilah yang ada dalam ilmu kimia. Itu tujuannya apa? Itu kalau salah memahami bisa malah menurunkan apa namanya kemuliaan Al-Quran karena oh ternyata Al-Quran itu minim sekali katanya sumber ilmu nyatanya ilmu kimianya hanya sedikit sekali. Nah ini kan malah berbahaya. Bukannya untuk apa meninggikan Al-Quran sebagai sumber panduan hidup ya minhajul hayah ya. Itu tapi justru malah menurunkan ini marwah dari Al-Quran itu karena ternyata minim sekali ya. Mau mencari ayat terkait misalnya apa topik yang mendukung teori atom Rutherford ya jelas tidak ada gitu. Maka bagaimana ya untuk memahami masuk integrasi adalah kalau saya ke arah ada pembentukan karakter ya karakter religius ya jadi sikap apa namanya pengagungan pada sang kholik gitu. Melalui apa melalui cara berpikir secara ibroh dalam apa metode pendidikan Quran itu ada metode yang disebut dengan ibrah mau'idah. Jadi mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari atau hikmah dari sebuah peristiwa. Nah, misalnya kan teori atom. Ya. Atom adalah partikel terkecil. Ya. Biasanya sesuatu yang kecil itu kan tidak dianggap tidak penting. Ya, Mas Ses? Ya, betul, betul. Dianggap penting itu sesuatu yang Ya, berkuasa, ya, yang besar, yang dominan gitu kan. betul. Yang minoritas itu dianggap penting kan. Gitu. Tapi atom itu walaupun sangat kecil, justru itu sangat penting kenapa? Itu menjadi partikel dasar penyusun. Sifat-sifat dari makroskopis materi itu ditentukan oleh atom. Apa atom penyusunnya? Kan gitu. Jadi walaupun minoritas kecil, tapi itu menjadi aspek penting. Sedikit saya lihat misalnya berbicara tentang ikatan kimia, ya kan juga masih terkait atom ya, ikatan antar atom. Kita sebenarnya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu masuk ikatan apa? Ikatan kuat atau lemah? Sangat lemah sekali karena ikatan hidrogen kan gaya antar molekul sebenarnya. Bukan ikatan, kalau ikatan kuat kan kita ikatan ionik, ada kovalen koordinasi, kovalen ya, rangkap dan lain. Kalau ikatan hidrogen itu justru antar molekul. Hanya Itu sangat lemah interaksi ya Pak sekali. Agung ya, bukan ikatan sesungguhnya ya. Hanya Iya, sebenarnya interaksi bukan antar molekul ya. aksi reaksi itu ya, ya. Teman-teman gaya lah, gaya antar molekul. Iya. Lemah sekali. Tetapi bagaimana perannya? Justru karena ada ikatan hidrogen itulah air itu dalam suhu temperatur kamar ini itu berwujud cair. Tanpa keberadaan ikatan hidrogen itu, air itu sudah dalam bentuk uap. Padahal air adalah pendukung penyokong utama kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Nah, dari situ apa hikmahnya? Sesuatu yang lemah itu belum tentu tidak berarti, belum tentu itu tidak mempengaruhi dunia. Gitu. Nah, dari sini kita belajar. Jadi jangan mengabaikan, jangan apa namanya menganggap remeh orang-orang lemah. Ya. Dalam agama kita itu kita ingat dengan bahwa
Doa orang yang terdolimi, arti kata terdolimi berarti orang yang sangat lemah, kondisi sangat lemah. Itu justru yang dikabulkan Allah, mustajab. Nah, ini kan sangat sinkron kalau kita berbicara ini kaitkan dengan inilah hikmah, itu maksud saya. Jadi betul. mengintegrasikan religius ke dalam sains itu tidak secara langsung, tetapi melalui mengambil hikmah, ibroh itu, Mas. Ya. Nah, Luar sekarang biasa, bagaimana dalam Masya Allah. pembelajarannya? Ya, ya, pembelajarannya kan kalau dengan dasar pemikiran seperti tadi yang saya jelaskan tadi, mengambil ibroh, guru itu jadi luas sekali. Karena apa? Tinggal pinter-pinternya guru itu mencari ibroh dari setiap peristiwa dalam atom tadi. Ya. Bagaimana? Misalnya ini dari atom Dalton, ya. Dalton ke Rutherford. Rutherford itu menyusun teori atom, Rutherford Thomson ya, Thomson itu kan dari kejadian yang apa ya namanya, yang gini. Setelah ditemukannya Thomson menemukan elektron, ya, partikel negatif, ini kan sangat bertentangan dengan teori atom Dalton. Dalton kan bertahan ratusan tahun, ya, hampir 1 abad lah, gitu, 100 tahun bertahan teori itu. Tahu-tahu dari eksperimennya ditemukannya partikel negatif, padahal atom Dalton itu adalah atom itu netral. Nah, sekarang penemuan elektron tadi, apakah mudah menjelaskannya? Sulit. Mengapa? Kalau langsung dijelaskan, dirubah, oh atom itu bermuatan netral, maka teori atom itu nggak akan semaju sekarang, gitu kan? Iya, iya, betul, betul. Ya. Jadi dari situ kalau saya itu menggambarkan bagaimana jeniusnya, pinternya seorang Thomson. Dia tidak sekedar melihat data eksperimen itu, oh dari sinar katoda, yaitu ya, eksperimen sinar katoda itu kan, itu ditemukannya elektron. Itu dia langsung merubah teori atom-atom jadi atom bermuatan negatif. Tidak. Dia tetap mempertahankan bahwa atom itu netral. Dampaknya apa? Dia harus membuat pemikiran baru bagaimana mempertahankan bahwa atom itu tetap netral, tetapi mengakomodir adanya partikel negatif elektron tadi. Maka dia membuat model baru. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Hanya orang nah ini bisa diajarkan ke anak bagaimana dengan melihat data-data fakta ya, empiris ini itu bisa memunculkan ini kreativitas, daya daya pikir tingkat tinggi. Orang-orang yang tidak memiliki kesiapan untuk memikirkan itu pasti langsung mudahnya adalah atom bermuatan negatif. Selesai sudah, maka stagnan ilmu itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Thomson. Kenapa? Ya dia pasti berpikiran tidak mungkin hanya sekedar itu, pasti ada sesuatu di balik itu. Maka dia membuat suatu asumsi kan bahwa ada sebuah muatan positif dalam atom itu untuk apa? Untuk mempertahankan kebenaran yang diyakini 1 abad itu bahwa atom itu netral. Sesuatu itu apa? Di kemudian hari, beberapa tahun kemudian barulah itu ditemukan yang kita sebut dengan proton. Dan itu kan jauh setelah itu. Asumsi adanya muatan positif ini adalah sesuatu yang luar biasa dari sumbangsi dari seorang Thomson. Gitu. Ini tingkat berpikir tingkat tinggi kan, gitu. Ya, benar, benar, benar. Ya. Jadi ada sesuatu dari situ kita bisa ambil hikmah. Setiap kejadian itu pasti ada sesuatu maksud. Bagi tadi positive thinking, husnudzon pada kehendak Allah, bahwa Allah itu menggerakkan atom itu. Atom itu ada maksud, gitu. Ya, ya. Ibroh, maksud saya. Kembali ke Ibroh itu ya, Pak? Kembali ke guru kan, pinter-pinternya mengambil ibroh dari setiap konsep-konsep atomik ya kan, gitu kan. Ya otomatis menuntut guru banyak berpikir kan gitu. Iya, iya. Karena lebih banyak berkontemplasi, merenung. Jadi tadi suka mulai mau ke tafsir itu kan perenungan kan, banyak merenung. Nah, Betul, betul, betul. tafsir kimia. Luar biasa ini. Ayat-ayat kauniyah itu Ya, eh, sangat
luas sekali, gitu. Iya, Ilmunya betul. luar biasa. Satu hal ini Pak Agung, contoh hal Iya, mungkin ini mumpung saya ingat, bicara tadi H2O begitu ya. iya, Saya itu bertanya-tanya, hidrogen dengan oksigen itu kan, karakternya benar-benar sangat berbeda, iya, begitu. Tetapi ketika menyatu jadi air, begitu, maka sudah tak tampak lagi mana karakter hidrogen dan mana karakter oksigen, begitu. mhm, iya, Gitu dan, apa ya, kan benar-benar sangat berbeda karena oksigen sangat berbeda, iya, iya. karakternya membakar, begitu ya. Membakar, Kalau mudah hidrogen terbakar, karakternya mereduksi, begitu ya. reduksi, iya, Bahkan yang terbakar kan gitu. Tapi iya, ketika iya. mereka menyatu, maka menjadi senyawa Air yang luar itu biasa, menjadi memadamkan sumber api ya. kehidupan gitu ya. Dan tak nampak satu apa ya, ketika menyatu dengan air tak nampak sifat-sifat masing-masing gitu. Iya, iya. Tapi itu kita tarik ke dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya. Itu, Iya. suami istri ketika menyatu ternyata, ya itu tadi filosofi air itu tadi sebenarnya, Iya, betul, betul, iya. gitu. Jadi Tapi itu membutuhkan analisis effort di ya. akal kita begitu, tapi menjalaninya juga nggak gampang ya, Pak. Bisa Ya, juga ini, selain apa, kalau kalau selain kita kaitkan dengan masalah apa, pernikahan ya tadi ya, berikatan itu, kita juga bisa kalau masalah itu kita kaitkan dengan proses namanya transformasi diri, perubahan oh iya, diri. oh iya iya, Perubahan menjadi lebih baik, perubahan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Gas hidrogen, gas oksigen, semuanya memiliki apa manfaat masing-masing. Tapi ketika bersatu membentuk air, manfaatnya lebih besar lagi. Karena apa? Air itu penopang kehidupan. Tanpa air itu kehidupan itu musnah. Artinya apa? Bertransformasi menjadi lebih baik. Ya. Ketika sudah bertransformasi berubah menjadi pribadi yang baru, ya sudah tinggalkan karakter sifat-sifat yang lama gitu. Nah, ini bisa kita bawa ke situ ke pribadi ke masing-masing anak tidak. Jadi kalau ke pernikahan mungkin anak nanti anak kelas 1 atau kelas 2, oh wah malah iya, ramai nanti. Tapi lebih konteksnya bisa ke pembelajaran di pembentukan kelas, karakter. oke, Iya, terlalu dewasa itu Pak Agung ya? iya, gitu. Kita bisa bawa ke yang lebih apa yang bisa bisa dipahami anak tidak agak agak sedikit Betul. jauh dengan yang kedewasaan itu tadi. Ya, target utama itu akidah ya Pak Agung ya. Iya Minimal dari betul, situ akidah. dia makin bertambah keimanannya atas kebesaran Allah begitu. Terus itu tadi Pak, ke arah inilah positive thinking dengan setiap kejadian Oh gitu iya kan. iya, luar Sehingga biasa ya. tidak apa ya menghentikan dia untuk kalau sudah negatif thinking itu selesai kan, gitu kan. Iya Memaknai iya. setiap kejadian ada kejadian dalam kehidupannya terus negatif thinking putus asa selesai sudah ya. Atau dengan kata misalnya mengapa itu apa oksigen Baik Pak Agung, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus. ya Ya, sinyalnya sampai kurang apa tadi? bagus ya. Sampai transformasi diri. Oke, silakan Iya, dilanjut Pak Agung. iya. Jadi dengan kita apa namanya mengajarkan kimia, itu kalau kita selalu mencoba untuk menyampaikan sisi positif ya, hikmah di balik itu, maka yang kita dapatkan apa? Tidak hanya anak itu pinter kimia, bisa kimia, tapi kita secara tidak langsung kita juga mengajarkan masalah akidah, ya kan? Sisi spiritualnya anak, ya. Ini kan yang tidak diajarkan dalam ilmu barat kan. Karena mereka berpaham apa materialistik bahwa ya kimia itu mempelajari materi materi itu ya materi fisik nggak ada kaitan dengan ini Tuhan gitu dalam rumusan-rumusan ilmu sains modern di mana letak Tuhan kan nggak ada gitu kan Iya. ya kan keberadaannya di mana kan nggak ada ya itu sebenarnya kalau dengan melihat itu menjadi mengapa ya karena memang mungkin mereka mereduksi keberadaan Tuhan karena sulit untuk di ini. Karena cara berpikirnya mereka adalah ya menurut saya adalah parsial, membatasi diri hanya berbicara tentang materi. Itu aja. Bahwa tidak berbicara bahwa
bagaimana keberadaan materi ini, teori-teori tentang awal mula kehidupan, itu kan hanya berbicara internal langsung ke makhluknya kan, tapi awalnya makhluk itu dari mana kan tidak dibicarakan. Nah, sampai kita reaksi ya, terbentuknya apa? Urea itu kan, dan nitrogen dengan hidrogen dengan petir dari percobaan siapa itu. Nah, itu kan langsung kalau itu kan kalau kita masih sangat dekat dengan kimia kan, Iya, iya. bahwa ya urea itu amonia ya jadi apa? Itu sebagai basis dari kan sumber apa makhluk hidup. Nah, itu sudah ya, membatasi diri kan. Nah, sekarang kita sebagai orang yang beragama, masa kita juga ikut-ikutan membatasi diri. Nah, ya. Kita meyakini tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah dari satu sisi. Dari sisi lain kita juga mempercayai ilmu sains. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan itu? Ya itulah tugas kita kan sebagai orang yang beragama, bagaimana menyatukan dua ilmu tadi menjadi satu ilmu utuh yang komprehensif sehingga ketika belajar sains itu juga sekaligus kita belajar masalah Tuhan, masalah religius. Saya Apalagi kira ini sebagai menjadi guru tugas madrasah bersama. gitu ya Pak Agung ya. Pripun, Mas? Apalagi sebagai guru madrasah kewajibannya lebih banyak, Iya, lebih besar iya, lagi apalagi gitu di ya. madrasah. Iya. Gitu. Ini ya di madrasah ini kan belum eh, Mas itu buku kimia yang digunakan di sekolah, buku terbitan mana ya? Macam-macam Pak Agung, ada yang apa, ya intinya belum nyinggung spiritual Iya, intinya. ya. Nanti saya Karena dari nunggu-nunggu bukunya Pak Agung aja, nanti saya pakai di madrasah saya. Ya. iya Oh mudah-mudahan. iya pemirsa, ini saya tadi lupa menyampaikan bahwa ini Pak Agung ini memang juga sudah menulis banyak buku yang kaitannya dengan sains dan Iya. spiritual. Jadi nggak usah diragukan kepakaran beliaunya, ya. Luar biasa. Bukunya udah yang ditulis semua buku berapa Pak Agung? Kalau total buku ya sudah ada 80 lebih buku. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang tentang kimia religius ini saya ya baru 3. Oh, Satu berjudul eh, Bagaimana Kehidupan Tanpa Kimia. Ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat. wah, Masya Sayangnya dulu Allah. saya kira dulu kan akan didistribusikan untuk seluruh madrasah. Ya, 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 ya. Dicetak banyak, ternyata hanya didistribusikan untuk madrasah-madrasah tertentu ya waktu itu masuk tergabung dalam proyek step 2 Sains Teknologi Equity Program. Ini program pusat dari Kementerian Agama di pusat tahun Oh, iya, 2007. iya. Kemudian buku itu diterbitkan kembali tapi dalam versi buku referensi, bukan buku pelajaran. Oh, Karena iya. waktu itu berbentur dengan kebijakan Dikbud tentang apa namanya penilaian buku buku ajar itu, buku pelajaran itu. Sehingga Hmm. kemudian buku itu diterbitkan dalam buku referensi, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Insan Madani Jogja. Itu juga dalam ini dia proyek dibiayai oleh Kementerian Agama Oh, ya. iya, iya, iya. Dicetak berapa puluh ribu gitu. Iya. Itu saya searching di Google itu ya sudah menyebar di banyak madrasah-madrasah di Indonesia. Hanya mungkin tidak semuanya gitu. Itu buku kedua. Yang ketiga yang kemarin saya tulis tentang kimia kehidupan. Jadi model model integrasi sains agama sebagai panduan pendidikan karakter gitu. Ya, Bu, itu tahun 2018 kemarin. Iya, iya. Itu, itu Mak beberapa berisi tentang beberapa topik kimia yang saya kaitkan dengan aspek religius. Gitu. makanya saking tertariknya tema itu, studi doktoralnya ambil Iya, ini, karena tema ini ya, saya Pak Agung ya? tantangan gitu loh. Ya Iya, karena iya. ternyata di madrasah ya yang dulu alumni saya di Man 1 Surakarta itu dulu pernah ini MGMP Kimia Man Jawa Tengah itu pernah menyusun buku kimia yang terintegrasi itu. Tapi saya masih nyimpan bukunya Pak. Karena Iya, iya, ada iya, dua iya. buku hijau dan kuning itu diterbitkan oleh MGMP Provinsi Kanwil ya, Kanwil Depak di Jateng itu. Iya, iya, Tapi iya. masih minim sekali. Di situ ya itu tadi saya sampaikan tadi, sebatas menyisipkan ayat-ayat yang terkait langsung dengan kimia sehingga minim sekali. Gitu. Setelah Aspek itu ya filosofinya
masih perlu dikembangkan ya Pak Agung ya? Iya, iya itu. Ya, ya, Jadi ya. menurut saya sangat masih minim sekali itu. Jadi Iya. menurut saya kayak kaku ya. Ini mau mengajarkan apa kalau ini? Kalau seperti hanya menyisipkan ayat-ayat dan juga tadi kurang kurang ada pembahasan tentang makna dari itu, keberadaan ayat di dalam topik misalnya tadi teori atom misalkan ayat tentang darah tadi itu nggak ada kurang ada pembahasannya, jadi semacam kayak masih parsial semacam hanya menempelkan saja itu, padahal itu produk MDMP. Padahal kalau MDMP dibahas secara provinsi spiritual banyak sekali ayat yang bisa banyak, nyambung iya gitu Pak Agung. iya kalau dengan Ya, tadi pendapat saya, pemikiran saya ibroh tadi, maka banyak ya, sekali dengan gitu. Tapi ibrohnya kalau ya. pendekatannya langsung kimia, langsung ayat yang terkait kimia, ya sedikit sekali. Kita Betul, mau betul. cari apa? Karena memang Al-Quran bukan referensi kimia gitu. Iya, kata kuncinya ibroh ya Pak Agung ya. Ibroh, ya, yang itu yang Oh, saya kembangkan ini. Ya. oh, oh iya Pak Agung, bicara ini Pak Agung, saya pribadi itu kan masih masih ada kebingungan barangkali ya, miskonsepsi gitu ya, tentang teori mekanika kuantum, ketidakpastian, terus kebolehjadian. Seperti itu gimana Pak Agung? Artinya, padahal ciptaan Allah itu kan pasti eksak, begitu Ya, ya. gitu. Gimana? Tapi kok sesuatu itu perasaan saya, kita sulit sekali untuk membuktikan di hadapan anak-anak. Konteksnya ini pembelajaran begitu. Gimana Pak Agung? Iya, jadi mekanik kuantum materi yang sulit ya. Itu Iya, kita mau mempelajari secara ilmunya saja nggak nyambung ya, sulit sekali karena itu kan matematika tingkat tinggi, gitu iya, kan. iya, Ya. Saya waktu S2 itu dapat mata kuliah namanya mekanika kuantum itu. Jelas nggak paham yang dijelaskan dosen. Karena penurunan rumus-rumus pakai operator-operator matematika itu nggak paham sama sekali. iya. Ada teori apa kotak satu dua dimensi, tiga dimensi kayak gitu. Itu hanya berbicara masalah elektron saja. Iya, Ya. Berbicara elektron secara matematik itu sudah sulit sekali, sudah nggak bisa terbayangkan. Belum berbicara atom keseluruhan. Jadi memang itu ya bagi orang-orang yang IQ-nya jenius, dan tidak tidak banyak Pak dosen di Indonesia yang bidang keahliannya itu mekanika kuantum, itu nggak banyak. Karena itu iya. ilmu teoritis kan, nggak banyak. Iya, iya, iya. Jadi hikmahnya, ibrohnya di balik keteraturan ciptaan Allah ini sebenarnya otak kita ini tidak menjangkau, luar biasanya kekuasaan Allah gitu ya, Pak Agung ya? Betul, karena kita lingkup berpikir kita ya sempit. Kita mau bagaimana kita mau menjangkau zatnya Allah sementara kita posisinya kan makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan itu tidak mungkin bisa menjangkau yang menciptakan. Se, se apa setinggi apapun, seserus apapun kita mikir, kemampuan kita kan tetap tidak bisa menjangkau yang menciptakan kita. Gitu. Jadi yang bisa kita pikirin hanya lingkup makhluk, lingkup ciptaan saja. Tapi dengan mempelajari ciptaan tadi, itu bahwa ciptaan itu adalah disengaja oleh Allah, maka disitulah pasti ada maksud ibroh tadi. Jadi ketidakpastian satu benda elektron itu pada waktu yang bersamaan apa tempatnya di mana, kalau di itu kan digambarkan, maka elektron itu gambarnya sebagai cloud kan, awan kan, tidak Iya, iya. pasti gitu. Gitu. Ya. Ya itu kita ambil hikmah saja, ya. Kita sulit untuk menentukan secara pasti keberadaan kita. Nah, itu kan sudut pandangnya bisa kita lebarkan ke sudut pandang, ya. Jenengan posisi ini, kalau kita berhadapan kan jenengan di tengah. Tapi kalau yang melihat dari samping, jenengan bisa seperti mungkin di pojokan atau dari atas, jenengan kan sudah berbeda sudut pandang kan? Iya, iya, iya. Relatif kan di situ. Bahwa kebenaran itu perspektif gitu ya. Perspektif, iya gitu. Jadi nggak perlu gagang-gagangan, nggak perlu sampai tawuran, Iya, gitu. iya, iya, Karena iya. perspektifnya bisa berbeda gitu. Yang dibicarakan sama, melihatnya sudut angle-nya berbeda ya, bisa berbeda, hasil interpretasinya Apa bisa berbeda.
Ya, Sejatinya itu. kebenaran mutlak hanya milik Allah, gitu ya. Betul. Itu yang kita Iya, tekankan kepada anak-anak kan. iya, iya. Ya. Maka Jadi itu jurus kita ngeles juga loh Pak Agung ketika jelasin kok nggak nyambung, nggak mudeng-mudeng, kita sendiri kadang-kadang salah dalam menjelasin. Tapi iya, juga tapi kan mungkin bagi anak bisa diterima toh. Kalau ya kita betul. menjelaskan secara ilmu kimianya tadi, matematiknya kita kesulitan, juga apalagi anak gimana mau paham, mau guru yang jelaskan saja bingung gitu kan. Iya, Ya kita arahkan yang lain, yang penting adalah apa? Yang kita ajarkan ke anak di pelajaran di kelas itu bermanfaat bagi anak kan. Selalu adalah positif tadi, positif thinking. Ada manfaat yang kita bagi ke anak-anak gitu. Ya sesuai kemampuan kita kan. Kalau kita kesulitan, kurang mampu dalam memahami konten kimianya, ya coba kita tarik ke yang lain yang lebih bisa bermanfaat bagi anak kan gitu. Sehingga guru itu ya dalam nggak kerjaan lakon lah gitu. iya. Tapi yang penting itu bukan waton waton menyampaikan yang tidak berdasar Ya. begitu ya. Iya. Oke. Gini Pak Agung, kita merenung, atom itu kan sebenarnya sangat teratur, saking kecilnya tak terlihat, begitu. Iya. Sementara Iya. antariksa ini juga teratur sesuai sunatullahnya. Saking Iya. besarnya juga tidak terlihat oleh mata kita, begitu. Artinya itu jangkauan kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah luar biasa. Dari makhluknya Allah yang paling kecil kita tidak mampu menjangkaunya, begitu. Iya. Apalagi jangkauan ciptaan Allah yang sedemikian luas antariksa itu, begitu, Iya. kita juga tak mampu menjangkaunya, begitu. Itu gimana Pak Agung? Iya, betul. Nah, cara berpikir seperti ini kan sebenarnya juga secara keilmuan pedagogis ini kan juga diakui. Kita mengenal ada namanya segitiga kimia ya. Ada makroskopis, mikros atau submikroskopis, simbolik. Ya. Iya, Ada itu kan pernah dengan memahami pendekatan yang jenengan sampaikan tadi, anak kita ajak untuk berpikir, kadang berpikir mikro, kadang berpikir makro, gitu. Pemahamannya melalui simbolik, karena harus kita simbolkan sesuai pemahaman kita. Kita kalau mau ini sebenarnya maksud Allah gimana? Ya coba kita terjemahkan, kita tafsirkan. Itulah menurut saya simbolik, penyimbolan dari usaha manusia untuk memahami fenomena alam itu. Yang dipelajari kadang mikro untuk detailnya, kadang berbicara makro karena untuk melihat keterkaitan antar mikro-mikro tadi. Berbicara atom, kalau kadang kita berbicara masalah materi secara keseluruhan. Bagaimana interaksi antara atom itu sehingga membentuk sifat materi keseluruhan. Gitu. Terus bagaimana menggambarkan? Misalnya kita berbicara tentang garam dapur, natrium klorida, gitu kan? Oh, sifatnya asin, mudah pecah, ya getas gitu kan, brittle gitu kan. iya, Bagaimana strukturnya? Kok bisa sifatnya seperti itu? Garam itu keras, ya kan? Kadang kalau saya bilang ke mahasiswa, kalau nggak percaya itu garam itu atos, coba lempar ke jidat. Sakit enggak gitu? Pasti sakit, itu keras. Tapi kalau dibuka kan pecah. Keras tapi pecah, mudah pecah. Ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Nah, kalau seperti itu kita masuk ke submikroskopis. Bagaimana penyusunnya apa garam dapur itu? Oh iya, natrium dan klorida. Natrium bermuatan positif, klorida negatif. Padahal kalau positif negatif itu ikatannya kuat kan, ionik. Kalau kuat iya, mengapa mudah putus? Nah, berarti ada aspek apa namanya penyusunannya, packingnya, gitu. Kuat tetapi mudah putus. Yaitu kuat maksudnya keras tadi, tapi mudah putus. Ya berarti bagaimana susunannya? Nah, sudah kita berbicara masalah geometri, kan gitu. Ya, jadi iya, kita iya, iya. tarik mikro, makro, gitu. Ya. Kemudian bagaimana gambarkan rumus kimianya? Kita masuk ke rumus empiris. NaCl itu kan setiap Na dikelilingi oleh kan heksagonal kan, 6 kan? Iya, Satu ion natrium dikelilingi 6 ion klorida. Dan setiap satu ion klorida dikelilingi 6 natrium. Gimana gambarkannya? Simboliknya. Kan kita nggak mungkin nulis Na6, Cl6.
kalau Na6Cl6 itu maknanya ada 6 atom Na dan 6 atom Cl. Dan itu tidak menggambarkan realitas. Maka yang kita gunakan bukan rumus molekul, tapi rumus empiris, yaitu rumus rasio, rumus perbandingan. Ya, Gitu. ya. Maka rumus yang tepat adalah NaCl. NaCl itu bukan rumus molekul, yaitu rumus yang menggambarkan jumlah atom penyusun dalam satu molekul. Tetapi itu hanya perbandingan terkecil. Nah, ini fungsinya Betul. ini tarik antara tadi segitiga kita makro, mikro, simbolik. Nah, dengan kita berbicara tiga ini, saya kaitkan dengan pemikiran jenengan tadi, ya. Ya, 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 ya. berpikir tingkat atomik, kemudian alam semesta gitu. Tapi itu memberikan gambaran komprehensif, gambaran secara lengkap gitu. Jadi anak akhirnya memiliki pemahaman yang lengkap atau kita sebutkan belajar bermakna. Kesulitan anak belajar atau anak belajar tidak bermakna artinya tidak paham itu kenapa? Kesulitan mengkaitkan antar konsep kan? Teori Asubel kan? Ya, ya, ya. Ketika anak itu kesulitan mengaitkan antar konsep, hubungan antar konsep, maka dipastikan anak itu akan mengalami kesulitan belajar. Artinya belajarnya tidak bermakna, tidak meaningful ya. Dan Berarti akhirnya tidak minat. iya, akhirnya tidak minat Ya, karena sulit, dianggap sulit. Nah, ya, ya, disitulah berarti pentingnya kita mengkaitkan antar konsep. Termasuk di dalam mengkaitkan antar pendekatan tadi. Oh, kadang kita mengajak anak berpikir mikro, kadang berpikir makro. Terus bagaimana memahaminya? Kita pakai simbolik penyimbolan dengan rumus-rumus ilmiah. Rumus yang ya. menggambarkan realitas. Gitu loh. Itu Ya, Pak Sus. luar biasa ini Pak Agung ya. Eh, contoh lagi tadi kalau bicara ikatan ion gitu ya, itu kan jelas sesuatu yang berbeda. Ternyata Iya. sesuatu yang berbeda itu ketika dipersatukan bisa kuat begitu. Kalau itu ditarik ya ke ayat Allah sebenarnya ya tidak terlalu dipaksakan juga, artinya masih nyambung juga. Misalkan, Ya. "Inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna," begitu. Misalkan itu ditarik ke ayat itu sebenarnya, bahwa sesungguhnya usahamu berbeda-beda. Di dunia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dokter, ada yang petani, ada yang dosen, itu semua ada hikmahnya. Semuanya ada Dan juga hikmahnya, kita bisa tarik. saling memberi, saling membantu. Kalau itu menjadi sebuah sistem kehidupan, maka akan kuat, gitu. Iya. Tapi Dan bisa ya kita kaitkan tidak juga mudah Pak ya dengan ini. mengaitkan ke itu ya, Pak Agung Ya. ya. Tujuan perbedaan itu. Ya, 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 Allah ya. menciptakan manusia berbahasa-bahasa, persuku-suku, laki-laki, perempuan. Apa tujuannya? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Iya, Saling iya, mengenal itu artinya saling memahami, saling akhirnya saling kalau kenal kan berinteraksi. Nah, interaksi ini kalau kita manai dalam ilmu kimia ya berikatan. Berarti ikatannya apa? Ikatan itu filosofinya kan terbentuk karena perbedaan, bukan persamaan. iya, iya. Perbedaan. Kalau di zaman Yunani itu siapa itu yang itu bahwa ikatan kimia itu adalah sebenarnya adalah perbedaan antara love and hate, antara cinta dan benci. Oh gitu ya. Wah, Iya, ini cinta menarik kan ini. suka ya, gaya Iya, iya, apa namanya, gaya tarik menarik, ya. Kemudian betul. benci itu gaya tolak menolak. Ini kan juga kan ada Iya, kan iya, pembahasan tentang itu ketika berbicara tentang energi kisi dan lain-lain itu di iya, atomi kan iya. ada, ya, Betul, betul. ya. Ketika gaya tolak itu dominan, itu maka atom itu ikatan itu putus. Tapi ketika gaya tarik menarik dominan, maka itu akan mendekat. Nah, ikatan itu terjadi, kata kita terjadi ketika gaya tolak, gaya tarik tadi ada proporsi pada proporsinya, pada anggaplah pada posisi yang tepat. Lebih dari itu putus, gitu. Air kalau kita panaskan, artinya tambah energi dari luar, itu akan meningkatkan gaya tolak menolaknya sehingga air menguap. Tapi ketika itu diturunkan suhunya, kita dinginkan, itu menguatkan gaya tarik menarik, maka membeku, merapat, kan gitu. Ya. Head and love. Iya, Itu iya. kalau itu orang Yunani dulu, filosofi Yunani menggunakan pendekatan itu. Ya. Iya, iya, iya. Pendekatan itu antara Oh. perpaduan antara cinta dan benci. Ya. Nah, itu anak-anak pasti seneng. Ya, 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 ya. Atau campur baca buku Khalil Gibran ini kayaknya Pak.
Ya, Masya Kan menarik Allah. kalau itu ngajar kimia, kita kaitkan hal-hal seperti itu kan, anak itu pasti lebih tertarik mendengarkan kan gitu daripada langsung hanya kimia saja, rumus-rumus gitu. Ah, itu pasti anak udah pusing lihat gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita itu targetnya ya bisa menyelesaikan soal begitu ya. Nah, kalau Maka saya itu jangka pendek lah, itu target iya, target jangka pendek. Tapi yang jangka panjang adalah anak memiliki pemahaman yang apa namanya tadi, komprehensif tadi, iya, iya. khususnya ke arah karakter gitu, pemasaran Ternyata kimia. ya Karak- praktek pembelajaran kita ini masih sangat dangkal ya Pak Agung ya. Iya, Kalau kita kaji benar begitu, ternyata kita iya, masih harus butuh belajar banyak sekali begitu. iya, karena Ya ya nanti nggih, membatasi diri, kita membatasi diri lebih, eh, tidak apa ya, tidak mau perkosa untuk inilah apa memperkaya diri. Karena ya bisanya ini cukup, ini bagi anak kan cukup. Nah, padahal itu kan membatasi diri. Padahal masih banyak yang bisa kita ajarkan anak, artinya juga banyak yang masih kita bisa pelajari gitu untuk memperkaya pembelajaran kita. tapi memang semua kembali ke niat kok, itu Pak Agung, ya. Innama Betul. a'malu binniyat itu tadi. Kalau Iya, niatnya iya. mempelajari ilmu itu tadi untuk mencari ibrah, mempelajari kebesaran Allah, ya Allah akan memberikan hidayah barangkali, menuntun. Iya, Tapi betul kalau itu. niatnya hanya untuk memecahkan soal begitu, artinya Soal secara knowledge, ya ya pas dapatnya itu, PTN, begitu nah, ya. ya sudah. Ya Ya ya. diajarkan hanya bahkan drill-drill soal kan. Iya 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 iya. Kering kalau saya ngajar itu, pembelajaran itu kering kan. Ya, Betul betul pembelajaran yang betul. sangat kering dari sisi rohani itu lah. Ya. Iya. Bagi anak yang mengedepankan, kecerdasan intelektual semata itu bagi yang diajari bisa itu ya mendapat kepuasan gitu, tapi bagi Iya, yang nggak iya. bisa malah frustasi begitu, Iya, betul itu. Iya, tidak ada makna hidup yang diambil gitu, betul ya. begitu. Iya, Ya ya ini tugas ya kita sih sebenarnya untuk alhamdulillah ini ya ternyata ya tidak ada salahnya dulu orang tuanya Pak Agung menyekolahkan panjenengan di madrasah. iya, betul. Iya iya Saya saya itu kenalkan, ini apa, pemirsa sekalian, bahwa beliau itu alumni alumni Man Madrasah satu. Aliyah Negeri 1 Surakarta, Man 1 Surakarta. Ya Saya itu senasib dengan tertarik saya, ya, saya tapi tertarik ambil kimia, akhirnya ketemu jenengan itu di oh UNS. iya, Itu kan kita gara-gara sama-sama guru alumni kimia madrasah saya. Pak Agung. Iya kan, kita dulu kan wah sama-sama madrasah ini. Ya, Kita saya kan, dari saya Imam jenengan, Purwodadi. Mas Prof Abdul itu Ya, kan dari madrasah kan? iya, itu bukti Ya kan, bahwa lulusan madrasah insyaallah, lebih unggul, bisa insyaallah madrasah lebih baik, ya, bisa gitu. bersaing lah, artinya bisa, ya tergantung tadi, tergantung upaya. Jadi jangan underestimate, oh lulusan madrasah itu tidak bisa bersaing. Ya kita kan jadi bukti Iya gitu. iya iya. Ya. Saya itu akan ini apa ya? Ada misi yang saya bawa setiap hari. Saya mengenalkan diri sebagai alumni madrasah. Ternyata kan Iya. beberapa mahasiswa itu kadang ada yang, oh ternyata ada alumni Man satu, ada alumni madrasah yang lain. Itu senang, itu merasa, oh Iya iya dosennya iya. juga alumni madrasah. Jadi itu membangun membangun apa ya namanya, kebanggaan sebagai alumni madrasah. Karena minoritas kan, Iya. ya kan di sekolah di PTN umum itu madrasah kan minoritas. Sedikit itu lah yang alumni madrasah. Ya, nah, itu saya ada misi untuk itu. Saya selalu mengenalkan, dan ini senang kalau ada yang dari madrasah itu, ya itu ya secara dengan secara personal saya ini bangun kepercayaan gitu, untuk harus bisa maju, harus bisa bersaing dengan yang lain. Ya, gitu Pak Agung, ini, sudah malam, nanti, Oh nggak iya, enak ini jatahnya istri panjenengan tertunda ini. ya, nah, apa, lain lain waktu kita sambung ya. Ya, baik Pak Agung, ini Yang kita menarik ya kapan-kapan jadinya. kita diskusi lagi langsung ke arah pokok materi kimianya disambungkan diambil ibrohnya kayaknya menarik sekali ini Pak Agung. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, kita bisa, ngobrol-ngobrol lagi ya, luar biasa ini. Itu Pak Agung, terima kasih banyak. Ya, Nggih. Ada mungkin, pesan penutup, bukan pesan terakhir tapi pesan penutup di sesi ini. ya, mungkin ini pesan aja untuk untuk teman-teman guru di madrasah.
eee, guru-guru madrasah ini kan guru yang istimewa. Mengapa? Ya karena yang dihadapi sekolahnya di madrasah. Anak-anak yang memang, niat belajarnya kan niat belajar agama dan umum. Lah ini jadi sesuatu yang harusnya jadi ladang berharga untuk digarap gitu, iya. Jangan sampai anak-anak madrasah itu nanti keluarnya sama dengan sekolah umum, tidak memiliki nilai plus tadi, gitu. Jadi nilai plus apa misalnya? Nilai plus tadi, karakter religius itu harus bisa terbangun, tersisipkan dalam setiap materi pelajaran apapun termasuk di sini adalah kimia. Maka ini berimbas pada apa? Guru kimia juga harus mengkaji tadi, juga sekaligus nyambi ustadz ya. Iya. Bukan Ya bukan nyambi. harus tetapi apa namanya, ya cobalah untuk masa mengajar di madrasah kok sama sekali tidak mengkaitkan dengan agama gitu, kan aneh gitu menurut Ya, saya. ironi ya Pak Agung ya. Iya ironis kan kalau seperti itu Ya, terjadi. ya, ya. Saya ini sangat mendukung, mendorong, mengajak untuk teman-teman guru-guru di madrasah untuk ya sisi keistimewaan kita, baik tempat mengajarnya, anak yang kita hadapi, diri kita, ini coba kita kelola dengan baik agar kita lebih maksimal dalam proses ibadah kita, pengabdian kita pada ini sekolah madrasah ini. Ya, gitu. Terima kasih sekali Pak Agung, ini luar biasa ibrohnya, hikmahnya, semoga menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Dan yang terpenting adalah kita bisa action, selalu mengaitkan materi yang kita sampaikan kepada anak didik kita, selalu ada aspek-aspek religius yang diangkat begitu. Iya, Mohon iya. doanya Pak Agung, semoga dimudahkan jalan dakwah ini bisa disebut jalan dakwah. Amin. Semoga bernilai investasi dunia akhirat. Amin. Begitu, terima kasih banyak Pak Agung. Semoga Sama-sama Pak sehat Sis. selalu. Amin, insyaallah ya. Amin. Ya, salam Alhamdulillah. sehat selalu, sukses selalu. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.